Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita akan belajar bersama mengenai networking pada VirtualBox. Untuk materinya, yang pertama kita akan meriset MAC address di VirtualBox. Yang kedua, network mode NAT. Yang ketiga, NAT versus NAT network. Yang keempat, praktek NAT network. Yang kelima, bridge network. Yang keenam, host only network. Yang ketujuh, disable Windows firewall. Ke-8, internal network. Untuk materi pertama yaitu reset MAC address. Mengapa kita perlu mereset MAC address? Karena untuk melakukan networking pada VM, MAC address-nya itu tidak boleh sama. Cara mereset MAC address yaitu kita klik setting, atau di sini bisa klik kanan, lalu setting. Jika sudah, network. Jika ini pilih NAT. Jika sudah, kita klik advance. Nah, untuk MAC address-nya di sini adalah 0800277D706B0. Kita akan mencoba mengecek untuk MAC address VM yang kedua dan ketiga. Caranya sama, klik setting, lalu network. Jika sudah, advance. Nah, ini sama, kita akan coba cek yang satunya. Nah, sama. Untuk caranya, meresetnya adalah untuk yang virtual machine pertama itu tidak bisa direset, yang direset hanya virtual machine kedua dan ketiga. Caranya, klik setting, network, advanced, lalu klik yang gambar biru di sini yang seperti kaset ini untuk meresetnya. Kita klik. Nah, di sini sudah berubah, lalu kita klik OK. Dan kita lakukan lagi yang kedua. Caranya sama, yaitu klik setting, pilih network, lalu advanced, lalu klik gambar yang ini. Nah, di sini sudah berubah, lalu kita klik OK. Lanjutkan materi yang kedua yaitu network mode NAT. Untuk simulasi NAT pada VM yaitu seperti ini. Gampangnya adalah menghubungkan VM atau biasa disebut QoS ke internet. Nah, terhubungnya ini melalui hidden interface milik host OS. Hidden interface itu sendiri adalah interface tersembunyi atau interface tidak jelas. Di sini saya langsung akan mempraktekannya. Nah, untuk ini kalian pilih VM yang mau di network pakai mode NAT. Untuk itu kita klik kanan terlebih dahulu. Kita akan mengecek apakah sudah mode NAT atau belum. Klik setting, lalu pilih network. Nah, headset ini jika kalian ingin memakai mode NAT, kalian harus pilih yang mode NAT. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini kalian merunning-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah merunning-nya, saya akan klik show. Nah, jika sudah, kalian bisa meloginkan terlebih dahulu. Jika sudah login, ketika laptop kalian sudah terhubung ke WiFi, kita akan mencoba klik atau mengetikkan di VM kita ping google.com. Jika sudah, klik enter. Nah, di sini bertuliskan reply. Nah, jika reply ini artinya berhasil karena di laptop kita sudah terhubung ke WiFi. Nah, jika sudah, saya akan mencoba mengecek IP berapa yang terhubung ke hidden interface di QoS atau laptop kita. Yang IP yang akan diterjemahkan yaitu kita klik perintah IP address, klik enter. Nah, di sini terlihat IP-nya adalah 10.0.2.15. Nah, jika sudah, IP ini ketika kita akan ping di command prompt atau kita hubungkan dengan QoS
ini tidak akan bisa karena IP-nya itu sama. Kita akan mencoba mengepinya di command prompt. Kita klik enter. Nah, di sini agak lama. Nah, kan tidak bisa untuk di ping di command prompt. Pasti tulisannya RTO. Jika sudah, kita akan mencoba mengeceknya di control panel. Buka control panel, lalu klik yang network and internet. Kita klik network and sharing center. Pilih yang change adapter setting. Nah, di sini pada menu di sini ini tidak ada pilihan yang not network. Not network itu menggunakan hidden interface. Nah, interface tersembunyi di sini tidak ada. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu NAT vs not network. Jika menggunakan NAT, di sini QoS atau virtual machine kita akan mendapatkan IP acak yang sama karena QoS atau virtual machine kita terhubung ke host melalui hidden interface. Nah, karena mendapatkan IP yang sama, VM atau QoS kita tidak dapat saling berkomunikasi. Jika menggunakan NAT network, di sini QoS tidak mendapatkan IP yang sama karena tidak langsung terhubung ke hidden interface. Ini NAT network ini yang pertama terhubung ke switch virtual, lalu terhubung ke host OS melalui hidden interface. Nah, ketika menggunakan NAT network ini, QoS atau VM kita dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu praktek NAT network. Di sini saya akan langsung saja mempraktekannya. Sebelum itu, di pengaturannya kita akan mencoba membuka dulu atau melihat dulu. Di sini kita akan membuka setting, pilih network, lalu H1 ini kita rubah NAT network. Nah, untuk Ubuntu versi 7 ini bertuliskan not selected. Nah, untuk membuat NAT ini caranya yaitu kita klik tool lalu pilih yang NAT network. Jika sudah, kita create. Nah, untuk nama ini bebas, bisa diubah atau tidak. Jika sudah, kita akan mencoba mengubah namanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik apply. Jika sudah, di sini kita klik setting network, lalu kita mengubahnya ke NAT network. Jika sudah, dua-duanya kita ubah ke NAT network. Jika sudah, di sini saya akan merunning virtual machine saya. Jika sudah di running, saya akan meloginkannya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetikkan langsung perintah untuk mereset sebuah IP addressnya. Ketikkan sudo dhc client -r enp0s3, klik enter. Masukkan password login kalian, klik enter lagi. Kita cek IP addressnya. Di sini belum ada IP. Kita akan meminta IP dengan mengetikkan perintah sudo dh client enp0s3, klik enter. Kita cek IP addressnya.
dengan perintah ketik IP address, klik enter. Di sini sudah IP address yaitu 10.0.2.5. Untuk yang virtual machine satunya kita akan coba login terlebih dahulu. Lalu kita akan langsung cek IP address-nya. Di sini untuk Ubuntu atau VM yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.5. Untuk VM yang kedua yaitu Ubuntu memperoleh IP address 10.0.2.4. Untuk itu saya akan mencoba mengepingnya agar saling terkomunikasi. Untuk yang pertama kita ping 10.0.2.4, kita klik enter. Nah, di sini bertuliskan reply ya. Jika sudah reply maka sudah berhasil. Untuk itu kita akan mencoba ngeping yang kedua yaitu ping 10.0.2.5. Kita enter. Nah, bertuliskan reply juga, maka ini sudah berhasil. Ini saya akan melanjutkan materi yang kelima yaitu bridge network. Untuk simulasinya seperti ini. QoS kita akan sepenuhnya terhubung ke internet atau sepenuhnya memiliki akses ke internet. Nah, QoS atau VM kita sama seperti host akan mendapatkan IP address yang sama. Di sini saya akan langsung praktekkan di VirtualBox. Di sini sebelum memperhatikan, di sini kita klik atau CTRL-S, kita pilih network attached to, kita ubah ke bridge adapter. Nah, karena saya di sini menggunakan WiFi, di sini saya memiliki Realtek RTL8852AE WiFi 6. Klik OK. Di sini kita merunningnya, karena saya sudah merunningnya, saya akan klik show. Di sini saya akan meloginkan terlebih dahulu. Langsung kita klikkan perintah sudo client -r env0s3. Ini untuk mereset IP address. Di sini kita memasukkan password Ubuntu server login, kita klik enter. Di sini kita langsung request IP lagi dengan mengetikkan sudo client npos 3, klik enter. Kita akan klik mengecek IP yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.99.125. Jika sudah seperti mendapatkan IP, maka sudah berhasil terhubung ke WiFi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam yaitu host only network. Untuk host only ini adalah memungkinkan QoS atau virtual machine kita berkomunikasi dengan host atau laptop kita. Langsung saja kita praktekkan. Untuk caranya, kita klik kanan, setting, pilih network, lalu yang H1 ini kita ubah ke host only adapter. Untuk adapternya kita pilih yang sudah ada, kita klik OK. Untuk user Linux atau macOS, kalian bisa membuatnya di tools, lalu pilih yang host only network dengan pencet yang create ini.
Di sini saya sudah, maka saya tidak perlu membuatnya lagi. Di sini saya akan langsung melakukan running. Jika sudah, di sini saya akan loginkannya terlebih dahulu. Kita akan mengecek IP address-nya. Nah, di sini mendapatkan IP address 192.168.56.102. Saya akan mengecek IP address punya laptop saya di control panel. Buka control panel, klik yang network and internet, pilih yang network and sharing, pilih yang change adapter setting. Nah, di sini pilih yang host only, klik yang host only, lalu detail. Nah, di sini mendapatkan IP 192.168.56.1. Nah, di sini saya akan coba mengepingnya di command prompt di laptop saya. Di sini untuk mengeping di command prompt ini, kita mengeping dari VM ke host OS. Caranya buka command prompt, kita ketikkan ping 192, masukkan IP yang dipunyai oleh VMware kita, titik 103. Jika sudah, klik enter. Nah, maka jika bertuliskan reply, maka berhasil. Di sini saya akan mencoba mengeping dari laptop ke VM. Untuk caranya, yaitu ketikan IP yang dipunyai oleh laptop kita, 192.168.56.1. Oh ya teman-teman, jika ingin mengeping dari laptop ke VM, maka kita harus mematikan terlebih dahulu Windows Firewall. Caranya, buka control panel, klik System and Security, klik Windows Defender Firewall, pilih yang Turn Windows Defender, lalu matikan, pilih yang Turn Off, dan klik OK. Jika kita ping lalu enter. Nah, di sini bertuliskan reply teman-teman, maka sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu internal network. Untuk internal network ini adalah memungkinkan untuk VMware kita untuk saling berkomunikasi. Untuk itu saya akan mencoba mempraktekannya langsung. Sebelum mempraktekkan, di sini saya akan harus mengubah settingan ini ke NAT terlebih dahulu. Untuk yang VM kedua juga kita ubah ke NAT. Jika sudah, kita akan memulai perannya. Jika sudah di login, teman-teman bisa mengetikkan perintah sudo nano spasi / etc / net plan /00.yaml, ketik enter, lalu masukkan password login kalian, enter. Nah, di sini jika sudah tampilan seperti ini, kalian tinggal mengubahnya DHCP menjadi no.
di bawahnya ditambahi addresses. Untuk tulisan addresses ini harus lurus dengan tulisan DHCP. Titik 2, lalu ketikkan IP yang teman-teman inginkan. Kalau saya 192.168.1.1/24 kurung tutup. Jika sudah, kita klik tombol keyboard CTRL X Y. Jika sudah, ketikkan perintah sudo net len apply. Jika sudah, klik enter. Untuk VM yang satunya, lakukan hal yang sama seperti VM yang pertama. Nah, di sini juga dirubah menjadi no, lalu bawahnya enter spasi sampai lurus dengan tulisan DHCP, lalu ketikkan addresses. Titik 2, masukkan IP 192.1.1.2/24 kurung tutup, lalu tekan CTRL X Y. Jika sudah, ketikkan perintah sudo net len apply, lalu enter. Jika sudah, kalian tutup kedua VM ini. Jika VM-nya sudah di off-kan, kita ubah settingan network adapternya ke internal network. Yang VM satunya juga sama. Jika sudah, kita akan running kedua VM tersebut. Jika sudah di running, teman-teman silahkan login terlebih dahulu. Jika sudah login, kita ketikkan PIN, lalu masukkan IP address VM yang kedua, lalu klik enter. Nah, jika bertuliskan 6 bits ini, berarti artinya sudah berhasil. Lalu kita ketikkan yang sama, PIN, lalu ketikkan IP address VM ke-1, lalu enter. Nah, jika sudah bertulis seperti ini, maka tulisannya sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya, selebihnya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.